Tak pikir kayak Chef Juna. Makanya. Fotonya foto dari Code Blue. Mantap Om, pokoknya lanjut terus sampai laporan BAP-nya rilis. Oh iya dong. Wah, kalau Di bisa Shopee. Udah kenapa? Harus banget nih. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberikan kalian konten-konten yang menarik dan aktual. Serta sedang viral maupun sedang tren, kita akan membahas secara objektif dari berbagai sudut pandang. Jadi buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, bantu gue dengan klik tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Kasus yang pengen gue bahas adalah pertempuran antara Farida Nurhan vs Coldboy ya. Coldboy adalah review dengan kritikan yang pedas. Dan sekarang kalau kalian lihat ini, dia masih live ya Coldboy segitunya ya, dengan caption di sini gue nggak bisa nampilin ya, nih di HP gue aja dia masih live guys Coldboy. Gue pengen bahas dia, kalian bisa lihat ya. Live lagi iya. Oke. Dikira culik guys. Biar nggak diculik kata dia. Sama orang kayak gitu. Oke, kita nggak nonton live-nya, kita akan gue bakal kasih tahu kalian kasus awal permulaannya dan kenapa. Jadi kalian pas banget ke channel ini. Oke, mari kita masuk aja ke videonya sekarang juga untuk ngebahas kasus ini. Let's go. Oke, gue udah masuk ke akun TikToknya Farida Nurhan. Farida Nurhan adalah seorang YouTuber dan TikTokers ya. Dan Farida ini cukup lama berkarir di dunia yang kuliner ya. Nah, kita bisa lihat dia sering banget kuliner dan dia dari seorang babu sekarang sudah menjadi kaya. Dan di sini dia nggak terima ketika Coldboy itu nge-review dengan kritikan yang cukup pedas kalau makanan di Bang Madun itu mahal-mahal dan rasanya nggak enak, banyak tainya. Makanan jenis apa nih kan? Gitu. Jadi dia nggak terima ya. Sebenarnya Nur Farida pernah ngasih peringatan ke Bang Madun, di mana di chatan itu dia bilang, Bang Madun bisa kel bentar, dia pengen ceritain ya. Tapi dia nggak ada chatnya, jadi dia telepon ya. Dia ceritain tentang Coldboy. Dan di sini Coldboy sepil siapa sosok Coldboy. Oke, mari kita tonton dulu ya. Langsung aja ke videonya. Tapi di sini udah dihapus ya. Gue nemu uploadan lain. Oke, let's go. Omai yang sudah di take down. Kok bisa sih Omai begitu? Oke, ini videonya ya. Oke, kita nonton video yang di take down dulu karena ini bersangkutan semua. Nanti baru ke Faridanya ya. Oke, kita ke video yang di take down dulu guys. Ini videonya. Kurang puas, pengen happy bikinan kalian nih. Oh, jangan lupa. Kok jangan lupa sih? Jangan khawatir. Kalau masalah gini-gini dengerin ya. Listen. Oke, Bang didengerin. Madun, terima kasih banget ya dengan kasus ini. Saya ambil hikmah. Kasus Madun maksudnya. Kasus Bang Madun yang Bang diviralin. Madun yang di review sama Code Blue. Iya. Jadi saya ambil hikmahnya. Permasalahan review itu bukan urusan saya, tapi dengan adanya ini Code Blue mereview warungnya Bang Madun. Ini laki-laki yang saya cari yang telah melarikan putri saya. Yang cewek itu siapa? Cewek itu putri saya. Oh, ibu kandung. Ya, saya ibu kandungnya. Berapa lama? Udah 1 tahun. Jadi laki-laki ini bajingan. Ini lagi saya cari. Dia udah pindah ke Bali. Ya, dia tuh seorang penipu pencuci otak manusia dan saya bisa mempertanggungjawabkan omongan saya. Gitu. Jadi saya lagi minta tolong sama. Ya, kita bisa lihat ya ekspresi Omai kayak ibu-ibu gibah. Ya, tapi ini sesuatu urusan yang berbeda ya. Ini urusan di ranah keluarga sih sebenarnya, udah kagak ada dalam hal review ya. Ini udah jelasnya ibu dari Kuldo. Ini apa? Ibu dari yang review itu ya. Apa sih namanya Coldboy ya? Nah, itulah Code Blue ya. Code Blue itulah intinya ya. Ini udah sesuatu hal yang beda, tapi di sini disebarkan sama Omai Farida. Kenapa Omai Farida seperti ini ya? Jadi kayak ngegosip jatuhnya ya ini sekarang, kayak saling serang gitu ya. Omai Farida kagak nemu salahnya nih di mana kesalahan Coldboy, ngebongkar aib Coldboy. Ternyata itu suami dari Coldboy gak nunjukin wajah adalah seorang penipu gitu, kabur. Jadi nikah dengan cara kabur guys. Kok kita jadi ngebahas pernikahan Coldboy nih? Ini suatu hal yang beda. Tapi ya udah oke lah, karena ini masih berkaitan kasusnya ya. Kurang puas, pengen happy. Permasalahan saya cari yang telah. Jadi laki-laki dia udah mempertanggungjawabkan omongan saya gitu. Jadi Lihat, saya guys, lagi ekspresi minta tolong Omai sama, Farida ya. Netizen, siapapun yang kenal sama William Anderson yang dulu dia punya vlog jatuh cinta,
tolong DM-in saya dong alamat keluarganya, siapapun itu, saya minta tolong banget karena ini orang harus ketemu sama saya. Terima Ya, kasih. kalau Madun mah nggak tahu apa-apa ya. Ya, Bang Madun nggak tahu apa-apa. Saya kesini hanya mau mengucapkan terima kasih sama Bang Madun karena Video viral gitu. videonya viral itu membawa hikmah bagi saya gitu loh. Saya juga ada hikmahnya juga. Tapi di sini saya nggak ada sangkut pautnya sama Nggak, mereka. nggak. Nah, itu urusan ibu. Iya. Jadi ibu ngelihat video saya viral, jadi ibu langsung Ya, saya langsung kesini. ke rumah Madun. Ya, Tujuannya silaturahim. Ya, saya kangen sama anak saya sudah 1 tahun di bawah. Siapa anak namanya? saya. Cobain Ya. pasangan ibu. Rosa. Rosa pulang, Ya. Mami kesian. Ya. Rosa Rosa sayang itu sama anak sama baik. Mami. Rosa itu anak baik. Anak baik. Rosette itu ya yang istrinya Cold the Blue ya. Cold the Blue. Wah. Ini kayak apa ya? Saling ngebongkar ya jatuhnya. Dari hal nge-review jadi saling ngebongkar sih. Dan didukung dengan followers yang cukup besar yaitu Nur Haida. Ini ya, Omay Farida ya. Didukung dengan Oma Farida. Karena emang kalau kita tahu si Babe Madun ini udah temenan dengan Omay Farida dan dari merintisnya itu selama 4 tahun ya, dan itu cukup lama. Mungkin Omay Farida nggak terima dengan apa yang Cold the Blue ini sampaikan gitu ya, dan Ajuju juga, jadi mereka makin kesel gitu. Jadi ya saling serang deh, Cold the Blue dengan Ajuju bersatu, Omay Farida dengan Babe Madun bersatu. Keren. Makin Ya, panjang. tapi setelah kenal sama pencuci otak manusia ini, ya anak saya jadi berubah seperti bukan anak saya lagi yang saya kenal. Semoga Mami sehat, terus Rosa juga sehat. Ya, amin. Terus amin. buat yang udah buat Kadel dulu juga yang udah bawa Neng Anak-anak. Rosa, ya pulangin dulu, Ya. kasihan maminya. Begitu ya. Ini mah Madun mah gak tahu apa-apa ya, Bu. Mohon Iya. maaf lahir dan batin. Ibu juga datang kemari silaturahim aja ke rumah Ya, Madun. betul. Ya, semangat semua Bu ya. Ya. Semoga ada hikmahnya semuanya. Amin. Kalau emang kita orang baik, ya pulangin baik-baik. Ya. Ya, kita nggak main hukum. Yang penting anak ibu pulangin. Iya, Ya. amin. Terima kasih Ibu Sama-sama. udah datang ke warung Madun yang sederhana ini. Mana Makasih. foto-fotonya Kadel Blue? Pingin lihat aku Kadel Blue tuh yang mana? Kadel Blue. Oke, Kadel. spill. Oh ya Allah, ini. Don't worry. Ya Allah, tak pikir kayak Chef Juna. Makanya. Oke, gambaran Cold the Blue. Dia adalah laki-laki yang cukup gemuk karena dia suka makan ya. Jadi, oke, dia menjelaskan fisik. Pakai video, nggak pakai foto. Oke. Sosok bisa nge-review, sosok ngerti F&B. Sumpah guys, kalian, aduh, yang sudah nyerang Omay ngakak kalau lihat ini. Aduh ya Allah. Gue penasaran jadi. Ya Allah man, ternyata. Si paling cantik ya Omay. Itu cecetannya semuanya dikirim ke Omay, cecetannya semuanya hasilnya. Ini apa ini? Kok kayak dukun ini? Ini kan kayak dukun lagi, ngapain kamu sampai siapa namanya di aslinya? Dukun. Berarti pakaiannya hitam, pakai kalung, pakai gelang, berarti kayak dukun dong. Oke, gambarannya kayak gitu. Dan gendut. Oke, ya sih tahu sisi Omay emang cakep lah karena kan emang udah operasi. Mau gua reaction konten dia sebelum oplas guys. Karena gue udah nonton sih konten dia sebelum oplas ya. Tanya orang kalau sok-sok baik, sok-sok ini, sok itu ya hasilnya. Wes ya, sampai di sini dulu. Omay mau ke Jakarta karena harus ke dokter, harus konsultasi kesehatan. Masih yuk hari mandi. Kolom dan apa? Kolom untuk tempat komen dipersilakan. Oke. Bang Madun nanti kalau pengen lihat wajahnya semuanya nanti di TikToknya Bang Madun Twin ya. Next, kita lanjut. Ini kayaknya nggak bakal disepil sih karena masalah ini udah berpanjangan yang dimana Cold Blue itu lagi ngelaporin ke polisi. Oke, kita lanjut ke klarifikasi Omay Farida ya. Di akunnya, gue kira akunnya isi makanan, sekarang udah berubah jadi klarifikasi saling bongkar ya. Menarik. Peperangan antara TikTokers, YouTubers, anjas. Oke, kita lihat ya. Sepuh nih, sepuh. Sepuh coba stis Cold Blue dong. Tupuh tinggi wiki dipsi lalapu. Apa nih? Konten yang kedua. Oke, dia bahas apa lagi nih? Hai guys. Hai. Yang kalian tunggu-tunggu kan? I know. Yesterday. Omay makan apel dulu nih biar nggak boring Rea. Apa ya? Anjay. Ini yang punya kalian loh ya.
Udah kayak ngegibah Bisa gitu ya. banyak kalian yang minta ya. Banyak sekali yang minta Omai nge-stitch kode blue. Iya. Kecelakaan. Jadi kenapa orang-orang pada pengen nge-stitch Code Blue? Jadi Code Blue ke sana itu di video terakhir dia, yang belum nonton Code Blue kalian bisa nonton dulu ke channel gua. Di part dia terakhir itu dia bilang kok dibedain gitu. Gua dibungkusin pakai styrofoam makanannya, sedangkan orang lain dibungkusin pakai plastik dan itu bungkus sendiri. Wah, kacau nih. Jadi banyak netizen bilang, "Omai, stitch Omai." Setelah kejadian viral ini akhirnya Omai tahu kode blue. Widih, Keren. mantap. Suaranya serak-serak basah. Wah! Anjay. Ini ada liburan ya buat bikinannya kalian yang tidak kemana-mana. But I will tell you guys, ini adalah videonya Omai yang terakhir bahas yang sedang viral. Nanti aku akan istirahat di hari Minggu, hari Senin sudah harus bekerja kembali dan menaikkan video-video yang sudah seharusnya Omai naikkan. Oke, let's start from now. Aku akan baca out loud ya. Yeah. Sepuh, coba stitch kode blue. Itu Anjay. puh, Tinky Winky Tipsy Lala. Sepuh. Jadi gini. Aku tuh Cocok tahu ya. ya. Oma itu bekas TKW, bekas babu, bekas keset di luar negeri. Tapi mbok yo krek. Kalian tuh kalau nyuruh Oma nge-stitch video atau apa, mikir aku gitu loh. Ini orangnya yang mana? Kalian pernah ketemu nggak? Wajahnya aku dulu kayak yang mana? Cara Enggak makannya sih. kayak yang gimana? Badannya kayak yang gimana? Ayo. Karena Omai kan punya standar. Kalau aku nge-stitch apa, ya paling nggak tahu orangnya gitu loh. Tapi kalau kalian nggak masalah dengan Nggak tidak tahu. melihat orangnya, ya nggak apa-apa ya. Setiap orang beda-beda ya. Kalian jangan masak Omai untuk menjadi kalian, oke? Aduh ya Allah. Nge-stitch itu Chef Juna, Chef Arnold, Chef Renata. Kenapa? Tonton juga. Which is yang Omai lakukan itu bertahun-tahun ke belakang ini. Karena kalau menonton mereka, beliau-beliau ini, maaf ya, walaupun mulutnya sadis, keras, tapi ada knowledge yang bisa kita terima, which is ada solusi. Ini harus gini, harus gitu. Ada jalan keluar. Bagus kayak gitu. Kalau cuma maaf ya ini ya, sekali lagi maaf ya, nun sewu, datang ke warung-warung, ke restoran, Anjay. Terus? bawa HP. Terus. Bikin makanannya nih, nggak dimakan, nggak diapa. Nyampe rumah terus diedit. Habis itu bikin VO yang tajam, super sangat menunjukkan, super sangat mengerti Effendi. Kadang-kadang jahat, keras. Untuk apa? What is the point? What is the point? Ayo. Karena aku tahu poinnya adalah in the end of the day kita bekerja kan. In the end of the day kita mengharapkan datangnya endorsement kan, datang ke kita atau di undang-undang restoran kayak gitulah ya kan. Sama YouTube-nya juga aku ngeliat, nonton juga. Dan YouTube dapat apa? Dapat AdSense kayak gitu-gitulah. Jadi kalau reviewnya kayak gini, ya aku nggak mau kalian suruh-suruh kayak gitu-gitu. Mending Chef Juna. Aku mau, itu idolaku. Chef Juna itu cerdas, pinter, smart, Anjay. walaupun tajam, tapi kayak enak gitu loh dilihat orangnya ya kan. Tinggi, semampai, berkarisma, badannya banyak lukisan-lukisannya, enak. Beliau itu walaupun sibuk kayak apa, pada saat makan menunjukkan memakan makanannya, kalau lagi nggak bisa pegang HP, nyuruh orang lain gitu. Jadi kita tahu loh, itu loh Chef Juna, Chef Arnold, Chef Renata gitu. Kalau cuman nge-review gini, kacangan, itu kacangan. Coba yang modelannya kayak gitu-gitu sekarang datang ke warung-warung, ke resto-resto, bener-bener nunjukin gini. Aku mau review nih, gini. Ordernya udah ditunjukin cara makannya. Tuh, ayo. Diajarin kita ya sama si sepuh ya. Enggak, sama si Omai Farida. Siapa tadi bilang sepuh itu? Makin seru nih Jangan guys. membawa-bawa nama review jujur. Kalau itu ternyata bukan review jujur, tapi itu ternyata adalah bad review. Sahabat Omai harus bisa membedakan ya antara Reviewnya review jujur jelek ya. sama bad review. Review jujur itu kayak gitu, emang jujur, memberikan solusi. Caranya gini dan gitu. Banyak sekali food blogger yang memberikan solusi itu di belakang kamera dengan alasan supaya tidak mematikan bisnis dagangan yang sudah dibangun.
memberikan review tujuannya untuk apa? Supaya customer yang datang, yang sudah menonton video kita tidak kecewa. Kurang lebih kayak gitulah. Oke? Sama apa lagi? Ada yang kurang nggak sih? Ya wes, kurang lebih kayak itu. Kayaknya ya. Kode Blue itu kemarin Om Mai nonton videonya yang reviewnya Kopsah, suaranya serak-serak basah. Kayaknya orangnya nggak beda jauh sama Chef Juna deh kayaknya. Tinggi, semampai, berkarisma gitu ya. Siapa tahu ya Wande, ayo kita berdoa semoga Kode Blue bikin review dengan menunjukkan wajahnya di depan warung-warung, sekalian ngomong keras nih. Kok ada tainya nih, kayak gimana nih coba. Keren loh Oke. Kode Blue kayak gitu. Om Mai tunggu ya, siapa tahu kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Setiap orang kan memang beda-beda caranya ya. Ya wes, siapa tahu apa lagi? Oh, untuk UMKM yang sudah DM Om Mai, sudah teks adminku, don't worry, jangan khawatir. Selama Bapak Ibu pengusaha kuliner UMKM bekerja dari hati, tulus dari hati, benar-benar niat pengen maju, menafkahi keluarganya, anaknya, nyekolahin dan segala macam, jangan khawatir. Di Indonesia itu 99,9% food vlogger, food bloggernya itu punya hati nurani kok. Selayaknya kita itu memang diturunkan oleh. Jadi di sini menjelaskan kalau Kode Blue itu cuma menjelekan sebuah toko Bang Madun, dan dia nggak punya hati nurani, dan dia nge-review kalau emang kritikannya tuh pedes banget yang buat ngancurin UMKM. Tapi emang sih gak aku ya, Kode Blue emang pedes-pedes kritik dia. Gua akui, kok bisa gitu. Nah mungkin Om Mai Farida dia nggak terima karena itu. Coba kita dengerin lagi ya dia. Ya Allah ke bumi sebagai hamba Tuhan yang punya hati nurani. Terus buat sahabat Om Mai semuanya, aku doain semoga kalian adalah hamba Tuhan yang tidak lupa dengan 1000 kebaikan karena 1 kesalahan. Kurang lebih seperti itulah. Sorry ya, Om Mai nggak bisa stitch karena Om Mai punya standar untuk nge-stitch video. Nanti lah Om Mai buatin yang Chef Juna, Chef Arno sama Chef Renata ya. Oke sahabat Om Mai, have a nice weekend and I see you all on Monday. Dadah. Kita lihat caption dari Om Mai Farida. Maju terus kuliner Indonesia, jadikan kekurangan dan kesalahan sebagai masukan dan pelajaran untuk tetap maju di masa sekarang dan masa depan, dan sangat buat kita semua. Oke, jadi di sini lebih ini ya, nggak ngebahas Cold Boy, cuma ada sedikit sindir-sindiran ya. Berarti kok makin ribet itu masalahnya. Gue sih sampai pusing guys. Oke, lanjut chat ya berarti di sini, tapi nanti gue bahas di nanti aja yang lebih lengkap chatnya. Jadi di sini ada bacanya @kodeblue. Wuduy. Apaan tuh? Oke, jatuh ya belakang. Wuduy. Terus ditunggu episode selanjutnya, nggak usah ngegertak seujung kukupan. Aku nggak takut ke kamu walaupun pet reviewmu dipuji seluruh Indonesia. Aku nggak gentar. Tujuanku wajahmu kalau berani. Oh, tunjukkan wajahmu kalau berani. Anjay. Kita coba baca chat yang lengkap ya sekarang. Ini chat yang di tag tadi. Oke, kita baca. Halo, selamat malam. Saya Kode Blue. Saya keberatan dengan doxing, menyebarkan identitas saya, menyebarluaskan berita bohong dan fitnah secara pemecah belah dan perusak nama baik saya. Saya harap klarifikasi dan permohonan maaf Anda secara tertulis dan melalui video TikTok secara publik mengakui bahwa Anda melakukan kesalahan tersebut di atas. Saya akan melaporkan secara resmi kepada pihak yang berwenang dalam 1x24 jam. Oke ya, video ini. Oke, jadi Kode Blue itu emosi dengan Nur Farida karena menyebarkan video yang udah di take down ya. Oke, dan Nur Farida cuma nge-take down dan dia nggak mau minta maaf. Jadi makin panjang permasalahannya. Oke, kita coba denger lagi. Exposure si botak langsung naik nih. Oke. Exposure si botak siapa? Oke, kita lihat jawabannya. Di stitch sama Om Mai Farida. Tidak. Oh, dijawab tidak. Silahkan laporkan saja ke pihak berwajib. Kalau menurut Anda itu perlu, sebagai WNI yang baik, saya akan mengikuti peraturan dan panggilan dari pihak yang berwajib apabila saya dipanggil. What the hell? Jadi polisi men. Lanjut. Gak usah nunggu 24 jam. Tidak usah menggertak. Langsung aja ya laporin. Oh, berarti Om Mai Farida. Oh, ini fotonya. Oke, ini foto-fotonya dikirim sama Om Mai Farida ya.
Oh, ini mungkin kalau kita lihat dari foto potongan ini, cewek, mungkin ini ibu sama anaknya ya. Oke, ini foto mereka berdua. Karena nggak mungkin kalau rambut cowok kayak gitu. Apa kayak gini? Oke, lanjut. Hah? Ini orangnya nih. Oke, kita coba baca. Jangan membawa nama review jujur. Kalau ternyata yang kamu lakukan di Madun Oseng, it's actually bad review. Review yang sangat jelek. Nggak usah ngegertak, laporin aja. Atau, Liz, aku berani nunjukin wajahku. Kamu berani nggak? Oke, hal yang kita bayangin, ini ya fotonya. Foto dari Kode Blue. Nah, ini fotonya guys. Oke, kayak dia pakai cincin, tapi nggak pakai gelang. Dan gendut ya, cukup gendut. Oke, kita nggak boleh body shaming ya. Tapi kan gue cuma ngejelasin guys, kayak gambarannya aja. Oke, dan ini dia Cina ya. Dia tak udah kegambar sih. Oke, serem juga bah, oh my Farida. Ayo lo kada dulu, lawanmu cukup epic nih. Ibaratkan Lord ya. Terus dijawab sama Farida, ngapain kamu nyuruh aku minta maaf? Kamu tuh yang harus minta maaf ke Bang Madun. Itu bukan review jujur, tapi mematikan rezeki orang. Ada bukti. Kamu makan? Nggak. Ada bukti. Kamu ngunyah makanannya nggak? Bilang tai-tai di FTC nih, kirim ke aku bukti kamu makan di sana. Aku dibully se-Indonesia, sudah kebal. Nggak akan pernah matahin semangatku. Tapi yang kamu lakukan ke Bang Madun itu ngawur. Sudah tenang. Berita sudah mulai tenang tentang Bang Madun. Malah kamu buat membludak lagi dengan review. Omong kosongmu itu. Oh, jadi ini penyebab Farida makin marah. Gila sih. Wah, gue nggak tahu sih. Ya jujur, emang sih pedes banget ya. Pedes tanpa batas gitu. Review Coldboy. Mungkin satu sisi nggak salah juga gitu buat ngebela. Cuma kok jadi yang salah adalah My Farida tadi ya. Video yang di take down dia ya. Wow, makin seru nih. Apa endingnya jadi ke polisi nih? Gara-gara food vlogger, gara-gara Juju nih. Juju. Wah, kacau sih Juju. Oke, kita coba lanjut lagi. Kita lanjut ke tanggapan istri dari Coldboy ya tentang kasus ini. Makin menarik. Kita lanjut ke klarifikasi dari Coldboy tentang tanggapan Omay Farida tadi ya. Omay Farida nantangin udah disepil suaminya, walaupun badannya aja nih. Tinggal wajahnya nih kita. Siapakah wajah dari Coldboy? Tapi istrinya Coldboy cakep sih gua akui. Next. Nggak dengerin. Kita punya banyak sekali. Gila ya, ngeprint di Snappy mahal guys. Iya mahal banget. Gila 150.000 buju demi HD nih. Kalian pikir hidup di Indonesia itu kalau mau ribut sama orang murah ya? Duit guys. Gak punya duit selesai. Tapi nggak tahu sih, kan katanya si Kencanayo ini punya duit 100 juta yang akan dibagi-bagikan. Kita juga Oke. Ini 100 juta udah gue bahas sedikit aja ya. 100 juta itu adalah Omay Farida ngerasa di video-video dia selalu ada banyak banget hujatan yang dimana munculin hujatan gitu. Ya mungkin buzzer ya yang disuruh buat ngejatuhin Omay Farida. Yang tahu buzzer ini kasih tahu, sini datang ke saya kasih 100 juta. Nah itu ya. Itu udah gue bahas. Jadi kalau kalian belum nonton, kalian bisa nonton tuh video sebelum-sebelumnya. Channelnya bakal ngebahas semuanya. kalau video kan nggak bisa di print guys, jadi kita gini. Mantap Om, pokoknya lanjut terus sampai laporan BAP-nya rilis. Oh iya dong, harus. Kalau Baju bisa, Shopee. kalau dikasih rilis malam ini, gue rilis. Iya, kalau bisa secepatnya, gila. Pengen banget lihat baju Shopee. Shopee in real life. Lagi jalan-jalan. Doxing Oppo itu loh. Jadi kalian nggak boleh asal share Dokumen pribadi. iya, dokumen pribadi, data pribadi orang ke sosmed, ke Nama siapa orang tuh tuh. termasuk dokumen pribadi. Termasuk nama lengkap, termasuk foto. Foto. Itu nggak boleh. Kalau namanya orangnya doxing. keberatan nggak boleh. Iya. Oke, tapi kalau kita lihat tadi Omay Farida belum sampai nyebarin foto-fotonya ya. Walaupun disebarin, pinter juga sih Omay Farida ditutup ya wajahnya pakai stiker tadi ya. Oke, apakah dia bisa ke ranah hukum? Oke, lanjut.
Sosok ngerti FNB, hahaha, sumpah guys kalian yang sudah nyerang Umay, ngakak kalian, haha, lihat ini, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Terus dia pikir dia baik gitu ya? Itu chatnya semua dikirim ke chat-chat. Dia mengaku. Dia mengaku lagi. Kalau dia chatnya dikirim, di-share ke cecetannya semuanya. Wah, dia ngaku dosa. Siapa namanya dia aslinya? Wah. Siapa namanya dia aslinya ya? Ada tuh yang dia bilang, aku nggak menghina ya. Ini hasilnya apa nih? Kok kayak dukun ini, hahaha. Umay Farida ya. Emang bilang jadi kayak gue nggak bayangin kayak dukun ternyata. Enggak. Kan? Hahaha, kok kayak dukun? Ngapain kamu sampean? Hahaha. Gila, pulu-pulu. Ngaca pulu-pulu. Semangat Kak, kita dukungin jujur. Dipersilakan Bang Madun nanti kalau pengen lihat wajahnya semuanya nanti di TikTok-nya Bang Madun, ditungguin ya. Oke. Mestinya tadi kita tungguin sampai dia post di Bang Madun. Dia udah take down duluan. Oh, dia udah tahu nggak boleh. Iya. Oh, jadi video ini direkam ya. Oh, jadi Bang Madun ikut-ikutan. Jadi Bang Madun ikut-ikutan. Kok gitu ikutan di print tadi. Waduh. Soalnya Baru baca lagi. Soalnya nggak bisa di print, cuman ada kata-katanya dia ya. Ini yang buat video soundnya kuat banget. Bisa gak sih soundnya dikecilin? Dia cuma bilang Bang Madun nggak ikut-ikutan ya, nggak ikut-ikutan tapi nge-share. Ada ini berarti ada planning untuk di-share. Ya, ada banyak di-share karena ini ada buktinya. Mm-mm. Dia bilang tungguin ya di TikToknya Bang Madun. Ya Bang Madun. Mau reveal muka saya, oke? Ya Bang Madun kok ikut-ikutan. Oke, pertempurannya masih berlanjut. Ini soundnya keras banget ya. Gimana guys? Gue nggak ada rekamannya ya. Ini kayaknya pas live ya. Oke. Dan di situ emang Bang Madun tapi belum diposting ya kayaknya sih. Karena ini bermasalah udah makin panjang sih. Jadi kayak body shaming dibahas, kasus-kasusnya dibongkar. What the hell man, gara-gara cuma Bang Madun punya backingan Nur Farida ya. Beda lagi kalau yang dihujat adalah Nainis Wood gitu kan. Itu nggak ada yang nge-backing dia ya. Keren banget. Next. Lawan Ci, enggak, aku nggak mau lawan-lawan guys. Aku cuma mau kasih kebenaran aja. Banyak yang dukung Ci. Tapi tetap aja guys, sedih gitu tahu. Ci blog online, terima kasih ya. Blog online. Gila kalian baik banget guys. Kalian the best of the best of the best. SG Juju lihat. SG Juju kenapa lihat snapgram Juju? Kenapa? Mau lihat, ada yang suruh lihat SG Juju. Gila, gue abis nonton videonya yang abis di take down. Menurut gue lu jahat sih. Ke gue aja menurut gue lu ceritain lu abis ngajak collab seleb yang gede, terus lu unfollow, terus lu jelekin, lu kasih Sosok ngerti FNB, hahaha, sumpah guys kalian. Ada tuh yang dia bilang, aku nggak lawan Ci, enggak, aku nggak mau lawan. untungnya gue ada ininya. Dan menurut gue kayak gue nggak pengen tahu diceritain, dan lu mungkin lu kasih tahu terus semua keluarganya kejelekannya ke gue. Menurut gue kayak gue nggak pengen tahu diceritain, dan lu jahat menurut gue. Dan untungnya gue ada ininya. Dan terus Ini adalah Juju di mana dia cerita di Instagramnya, dan nanti gue bahas tapi nggak di video ini, videonya di next video selanjutnya karena sesuatu topik yang berbeda, dan kalau gue bahas Juju sekalian itu takut kepanjangan banget videonya. Ini pun gue udah takut panjang banget ya. dua, ini orang ngadu domba di sosial media gitu loh. Kayak si orang tua ini ngasih rekaman terus lu sebarin gitu. Beneran Si lu jahat Madun ke ya? si orang tua sih. Beneran si orang tua udah Bang Madun. Lu gituin jahat bener, lu jahat bener jahat. Bang Madun lempar ke Umay Farida. Sumpah, lu ninja anjir. Dari kemarin tuh gue bingung, pas gue diundang sama banyak banget stasiun TV yang undang gue gak bisa datang karena gue lagi di Bali. Gue bingung kenapa ini video gue bisa sampai besar banget. Ya salah satunya gara-gara lu juga gitu. Bang Madun. Video gue besar dan Gara-gara Bang Madun. Sekarang lo makin besarin lagi kayak Gara-gara Umay Farida. ini cuma review terus lo sekarang masalah personal lo sebarin tuh chat si owner juga kasihan nih sebenarnya. Dia ngasih rekaman, ngasih SS ke si sepuh nyebarin ke sosial media. Kayak sepuh jahat, lu jahat, beneran jahat. Umay Farida ya, sepuh. Jahat, sumpah. Kayak
sih gitu, cari apa attention, kasihan si owner. Kita lanjut. No comment deh yang ini. Ini juga gak nyenggol gue, cuman kayak gue jadi tahu nih orangnya wah gila, beneran kayak jahat banget lu. Padahal tuh nggak ada masalah gitu sama si Blue-nya juga, lu malah manfaatin si owner gitu. Gila si owner, kasihan banget menurut gue, lu kasihan si owner. Kayak lu jadi digituin anjir sama si sepuh. Maksud gue si sepuh ini jahat. Dan videonya gak nyenggol gue sih, cuman kalau dia nyenggol gue, wah Gunung beneran gue Fuji. keluarin tuh dia ngomongin Juju tolong aku, kamu nonton live aku nggak, Juju? DM aja langsung. Juju. Juju di Bali lagi. Coba gue. Iya, kita di Bali Gue udah lagi. balik Bali. Gue udah ketemu dia kan. Gunung Fuji sama keluarga itu anak-anak Gunung Fuji gitu ya, keluarga Gunung Fuji diomongin gitu. Gunung Fuji. Apa sih Gunung Fuji? Oh, Gunung Fuji. Fuji, dedeknya ini ya? Hah? Dedeknya itu bukan, guys. Justin. Bukan dedeknya. Apa dedenya siapa? Ayo coba aku ngomong soalnya. Gunung Fuji itu dedeknya ini bukan? Iya, Galak. Hah? Kakak tahu kan? Iya tahu. Oh ini kasus apa sih? Jadi kok ngebawa Fuji sekarang? Ada apa? Makin kemana-mana kasusnya. Pusing. Dia tuh nelfon gue, waktu itu ngechat gue kalau minta jangan disebarin tuh dia ngomongin si Gunung Fuji. Untungnya gue ada bukti, jadi kayak Gunung Fuji bakal meledak gitu loh. Ini juga gak nyenggol gue, cuman ini gue baru bikin video kayak gini. Kemarin gue diem aja karena emang gue gak mau masalah berlarut-larut. Gue diundang sana sini juga, gue gak mau datang dan gak bisa datang juga. Kayak gue pengen cepet selesai deh ya Allah. Terus sekarang ada lagi video baru lagi. Video karena si Omay Farida ya makin diperpanjang bah, dan makin rumit juga. Ternyata Call the Blue ini ada kasus ya, yang dimana si cewek ini dicari sama ibunya. Makin panjang nih kasus, kagak selesai. Kayak makin memperpanjang, makin kesana kesini gitu. Maksud gue kalau misalnya ya gue nge-review terus rame, udah kan jalannya ke situ aja kan, nggak masalah personal, nggak masalah fisik. Ini sekarang ada video baru sepuh kayak bawa fisik, bawa masalah personal. Kayak gue tuh nangis tapi nontonnya beneran kayak Ju, lo aja nangis, Ju. sedih banget gitu. Beneran sedih banget, kayak kamu tuh maunya apa? Kamu tuh ya udah gitu. Kita semua tahu kamu paling sepuh, kamu paling oke, paling mantep di dunia ini, di dunia perkulineran ini. Kita tahu banget. Dan kamu maunya dari aku sebenarnya apa gitu? Dari kita, kalau misalnya kamu mau aku sembah sujud, ya sok ayo ketemu aku. Kok ke Fuji? Iya, jadi sepuh tuh ngomongin Fuji. Sujud, aku cuci kaki kamu. Kita nggak usah gitu. Tapi gak usah Apakah ada keterkaitan ya peperangan antara Fuji dan Mayang ya? Dan kita nggak pernah lihat Fuji ngonten bareng Omay Farida. Wow. Apakah ada terkaitan Fuji Gala dengan dunia kuliner ini? Apa itu? Kasus yang bakal dibongkar sama si siapa? Makan Nur ya, atau Juju ya? Si Juju gitu. Makin menarik. Kita lanjut lagi, next. Mamaku aku chat, aku memang marah-marah sih di chat. Ya gimana ya dibilang kayak begitu. Nah, di chat itu mamaku nggak bales. Jadi kalian record aja nih. Oke. Intinya, Ini ada yang record. saya sudah besar, saya bisa ambil keputusan sendiri. Jangan bilang saya diculik, jangan bilang saya dicuci otak. Karena bukan itu alasannya. Oke. Terus buat Alasan dari ibunya si Call the Blue ini, yang cewek ini itu pergi karena diracunin sama gombalan-gombalan si cowok ini ya, dan dia itu dicuci otaknya gitulah ibaratnya kata ibunya ya. Oke, terus pas dia bilang aku diculik itu gimana ya diculik ya? Karena dia sendiri ke Bali, ketemu aku, kita main-main, kita happy-happy. Terus dia bilang diculik, hello. Apa perlu aku share foto dia Kalau di sini? diculik, laporan polisinya mana? Iya, gitu. Kalau kan penculikan itu kan fatal. Iya, Penjara, pidana itu. iya. Oke deh, stop ini omongin mama. Karena itu masalah pribadi ya. Aku gak suka nih sama Omay. Kenapa harus di-share begitu? Dan Madun juga kenapa ya harus di-record dan disebar ke Omay? Siap-siap ya, itu semua saya laporkan. Siap-siap. Anda semua siap-siap saja. Masalahnya ini kan bersama aku. nah, itu ya
Makin pusing kasusnya. Sebenarnya ini kasus yang berbeda dari food vlogger, tapi ya ini kasus mereka gitu, yang dimana ada hubungan kurang baik lah antara ibu dan anak ya. Dan ibunya ini datengin Bang Madun, dan Bang Madun ini mencari kesempatan itu ya, ngebongkar. Dan Bang Madun ini gue tahu kenapa dia mencari kesempatan ini, karena Bang Madun gak suka hasil review dari si Cold Blue ini. Dan Omay Farida juga denger curhatan dari Bang Madun makin memanas ya, makin disepil isi-isinya. Kan jadi what the hell. Ini mereka ini satu sisi si Cold Bull dan Ajuju ini gak ada ya, bener sih mereka nge-review menurut gue udah bener. Emang kalau Cold Bull ini kritikannya pedas, dan Omay Farida tetap aja dia nggak terima gitu sama si Bang Madun, karena Bang Madun itu udah punya backingan Omay Farida, yang dimana Omay Farida itu cukup terkenal, followersnya cukup banyak, jadi nggak ada yang takut ya. Waduh, coba beda lagi cerita nih kalau si Bang Madun kagak punya backingan ya, backingan Omay Farida. Udah selesai mungkin masalahnya, gak akan sepanjang ini ya guys. Oke, kita lanjut lagi. Oke, 1, 2, 3. Nah, jadi memang dari awal itu aku punya masalah keluarga ya, dengan si mama terutama. Oke. Nah, yang dia bilang kabur-kabur itu gak benar guys, karena Gak pas benar. aku mau cabut, aku bilang aku mau cabut gitu, aku udah bilang ke dia, dan dia juga sempat bilang kayak kenapa mau pergi gitu-gitu. At least kan gue udah ngomong ya gue mau cabut. Nah, setelah aku cabut, akhirnya aku memutuskan untuk pindah ke Bali. Oh ya, by the way, pas masih di Jakarta kita juga sering ketemu sama, aku juga sering ketemu sama mamaku sama keponakan aku. Nah, terus pas aku pindah ke Bali, aku juga sering ketemu mama. Jadi mama tuh 2 kali ke Bali kan. Aku jemput, aku traktir, aku bawa jalan-jalan ke hotel-hotel. Nah, aku ajak-ajak makan enak, lucu gitu di pantai. Tiba-tiba pas lagi, pokoknya nggak ada masalah deh guys, tentram, damai. Nah, terus tiba-tiba pas lagi Nyakopsa ini booming, ini si mama tuh langsung buat konten. Gak tahu kayaknya dia datang ke Nyakopsa atau gimana deh. Nah, terus dia ngomong katanya aku diculik guys. Aku gak tahu, aku nggak ngerti maksud diculik tuh gimana, karena aku tidak melarikan diri. Dan katanya aku dicuci otaknya. Tidak guys, otak aku memang seperti ini, mungkin bahkan sekarang lebih bagus. Oh, jadi permasalahan yang dimana ini ditunggangin oleh ibunya juga. Jadi ibunya ngedukung si Bang Madun ya. Makin ribet. Sebenarnya baik-baik aja, mungkin ada masalah kecil ya, dan ini ditunggangin oleh ibunya gitu, buat mencari keberadaan Cold Blue. Kata Cold Blue gak ada masalah, gak ada masalah. Kok sekarang jadi ada masalah ya? Ini kasus ini baru kali ini sih gue nge-reaction sampai kasus seribet ini, yang harus gue bener-bener cerna. Oke, kita lanjut lagi, bahas next. Ada yang email juga mengancam, intinya dia mau nyebarin mukanya Cold Blue gitu-gitu guys. Terus pas Mayo nyebarin voice note-nya itu, dia juga ada pas ngeliat fotonya Cold Blue, dia langsung kayak body shaming gitu intinya deh, kayak lihat nih, iu dukun something kayak gitu. Dia ngomong apa deh, pokoknya dia kayak oh my god ini orangnya kayak gitu guys. Dia kayak jelek banget sih di mata lo, padahal lo juga. Nah, terus aduh, teman ngechat. Wah, jadi saling ngegibah. Sekarang ngegibah. Jadi dari sini si Cold Blue ini nggak terima suaminya itu dijelekin sama Omay Farida di video yang pertama ya gue reaction. Oke. Nah, terus udah nih, terus tiba-tiba di take down videonya. Ya, di take down udah hilang ya. Enggak. Nah, terus gak lama dia komen di Instagramnya Cold Blue, terima endorse nggak? Kayak apa sih, nyari pamor banget. Oh, Omay Farida. Kayak gitu guys. Omay Farida ada Terus komen. sekarang, karena Menarik. dia nggak jelas nyerangnya personal ya, aku mau laporin karena itu bukan ranah dia guys. Terus ya pokoknya kenapa sih ini kan dari makanan tiba-tiba kayak ke personal gitu. Pencemaran nama Tidak baik nyambung. adalah pidana. Yes, apalagi dia nyebarin Berita bohong. berita bohong.
pidana Iya. penjara 7 tahun. Gila, jadi mau masuk berurusan dengan polisi, guys. Kita lihat dia bisa kuat Wow. berapa lama di penjara. Katanya sih duitnya banyak, katanya mau ngasih buzzer 100 juta. Sedap, 100 juta. 100 juta doang di keluar-keluar, buset. Gas-gas guti ya. Pokoknya aduh anti deh sama orang-orang yang masalahnya A tiba-tiba nyambungnya ke Z. Gile gak lo, gue juga ya ampun. Ini kalau misalnya mulut aku kayak Mayo, aku bisa nih ngomong sekarang. Makin ribet ya, jadi nggak terima lah ya dari video yang dibuat oleh Omai Farida. Oke, lanjut. Belum udah nikah belum? Oke, terus diklarifikasi lagi di video ini, sebenarnya si Coldplay ini udah nikah ya. Kita coba lihat nih. Kalau udah kenapa? Harus banget nih. Kiu. Sabar. Cukur yukuk, makan Ci gak mau. Cini kayu buset. Ini pakai filter gak sih? Oke, ya jadi udah diklarifikasi ya sama si Coldplay kalau mereka udah nikah. Gue bingung ini masalah keluarga. Masa harus gue bahas juga masalah mereka, harus gue ceritahu. Intinya sih masalah mereka cukup ribet ya, yang dibongkar Oma Farida ya. Ini permasalahan ibu dan anak ya, entah miskomunikasi atau kayak gimana dengan suami yang berada di Coldplay nih ya, suara pengisi ya suaminya. Review pedes ini ya, menarik ya. Gimana tanggapan kalian? Ini harusnya kalian udah jelas dong ya awal permasalahannya gara-gara nge-review. Yang belum nonton review Coldplay, kalian bisa nonton di channel gue, kalian klik aja yang judulnya dibongkar netizen segala macem. Nah itu, jadi itu review-review dari yang mulai kasar-kasar, 3 reviewer ini kasar-kasar banget, tapi yang apesnya itu kena kode blue. Yang paling pedes sih dari 3 review yang gue tonton ini kode blue ya, dan Omai Farida nggak terima, intinya seperti itu. Dan ditunggangin juga ada sisi permasalahan ibunya dan Bang Madun ini. Tau lah ya, kalau kita ngeliat dari klarifikasi Bang Madun udah gak heran ya kalau Bang Madun bakal seperti ini. Gue udah gak heran sih ya, maka makin panjang. Harusnya dari awal minta maaf, gak sepanjangnya nih. Intinya Bang Madun gak mau sampai dia jelek namanya. Intinya itu yang gue tangkep ya, sampai gue ngikutin sekarang juga sampai sekarang. Oke, kita lanjut ke klarifikasi dari ini ya, Ajuju dan 3 reviewer yang udah nge-review tokonya Bang Madun. Sekarang klarifikasikan. Ya udah, intinya seperti itu aja. Gue udah sampai pusing nih ngebahasnya. Oke, gue di sini Fadli undur diri. Jangan lupa diklik tombol subscribe. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. See you. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.